Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita dalam melakukan aktivitas kegiatan hari-hari tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai romantis dalam rumah tangga. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fase kita hidup di dunia. Fase pertama, fase anak, dewasa, dan tua. Fase anak kita mempunyai kesehatan prima, bermain kesana kemari, dan waktu yang luang karena belum ada pekerjaan, urusan, dan belum ada tanggungan. Jika kita punya kesehatan yang prima, waktu yang luang, tetapi biasanya kita tidak memiliki uang, terkadang kita sering meminta ke orang tua. Itulah fase anak. Kemudian fase dewasa, masa-masa usia produktif, usia bekerja, mengembangkan bisnis, karir, dan menjalankan karir tersebut. Kesehatan di sini dikatakan lumayan karena kita sudah mulai banting tulang dari kecil sampai sekarang itu sudah berkurang dari segi kesehatan. Akan tetapi di fase ini waktu kita sangat sempit, karena ketika kita sudah mulai bekerja dan mengejar karir serta mengejar bisnis, siang menjadi malam, malam menjadi siang, bisa diibaratkan seperti itu. Biasanya yang menjadi korban adalah keluarga, dan disinilah nanti materi yang akan saya sampaikan mengenai romantis dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, fase tua. Di fase tua kita ibaratkan sudah pensiun, sudah waktunya istirahat, dan barangkali sudah ada tabungan harta untuk masa yang akan datang. Waktu ini dikatakan longgar, kita bisa merawat cucu dari anak kita dan sebagainya. Ketika fase ini sangat kita yakini, jadi fase ini kita akan mengalaminya. Romantis dalam rumah tangga, kita bercita-cita agar keluarga kelak bukan hanya qurrata ayun, tetapi juga menjadi wajalna lil muttaqina imama. Ada salah satu doa, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wajalna lil muttaqina imama. Kita telah memiliki PR kelak sebagai mana menjadikan anak istri qurrata ayun itu susahnya luar biasa, dan apalagi menjadikan anak istri lil muttaqina imama, menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat dan agama. Kemudian menjadikan anak istri yang sakinah mawaddah warahmah, masih panjang sekali perjalanannya. Menunjukkan anak istri sebagai qurrata ayun ternyata sungguh berat. Sebab apa? Yang pertama yaitu ekonomi dan ekonomi. Kenapa? Karena ketika ekonomi dan ekonomi, yaitu yang pertama kelebihan harta, kemudian yang kedua kekurangan harta. Ini adalah salah satu penyebab terjadinya masalah-masalah yang ada di lingkungan keluarga. Terkadang seorang laki-laki sudah mapan dan sudah bekerja, karirnya luar biasa, tapi melupakan sang istri. Sang istri ibaratkan, kamu di rumah ngapain? Kamu hanya sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. Itu juga salah satunya menyebabkan permasalahan yang ada di lingkungan keluarga. Sedangkan istri bekerja dari pagi sampai malam itu di rumah, tetapi kerjanya itu luar biasa.
seperti sebagai guru bimbel untuk anaknya, sebagai chef, untuk koki di lingkungan keluarga, dan ibaratkan sebagai pembantu yang membersihkan rumah. Jangan anggap seorang istri itu nggak bekerja di rumah, tetapi dia juga bekerja sebagainya seorang ibu rumah tangga. Jadi laki-laki dan perempuan itu harus saling sepemikiran, saling bertukar pikiran juga, agar tidak terjadi percekcokan antara suami dan istri. Kemudian bagaimana cara menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah? Ini yang sangat menyenangkan untuk dibahas. Karena di sini kita akan mengerti apa artinya sakinah, mawadah, dan warahmah. Mawadah bisa diartikan cinta atau mencintai. Mawadah harus dijaga karena waktu adalah ujian. Semangat yang berkurang terkikis oleh waktu dari masa berpacaran, dari menjalin hubungan, kemudian menikah, sampai punya anak, dan seterusnya sampai tua, itu harus dijaga. Karena agar bisa terjadi harmonisnya rumah tangga. Kemudian warohmah. Warohmah adalah kasih sayang. Kasih sayang tidak membutuhkan alasan. Jadi, kita mencintai tanpa alasan. Hal ini sudah menjadi amanah, dan ini adalah jodoh yang diberikan Allah SWT, dan untuk mencintainya tanpa alasan. Jadi ketika kita sudah warohmah, kita sudah sayang. Jadi sayang kita nggak perlu ada alasan. Jadi ketika kita warohmah, jadi kita benar-benar tulus mencintai istri kita. Kemudian yang terakhir, sakinah, yaitu sumber ketenangan hati. Jika suami istri tidak tenang, sebabnya satu, tidak saling memahami dan tidak saling melengkapi. Ibaratkan seperti ini, ketika kita ada percekcokan antara suami dan istri, dan tetangga yang melihat sebagai orang ketiga, itu akan memberikan sebuah dampak yang sangat besar. Karena apa? Karena ketika orang lain berbicara, itu akan diterima kita itu seperti A. Kemudian yang kita mau menjelaskan itu akan menjadi B, dan kesalahpahaman dan tidak saling memahami, dan terjadi percekcokan. Dan seharusnya laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Ibaratkan pakaian, laki-laki sebagai pakaian, wanita sebagai fisiknya. Jadi laki-laki harus menutupi aib atau hal buruk istri dan sebaliknya, dan kita harus saling melengkapi. Kemudian karena tidak mengerti fungsi masing-masing, diibaratkan seperti ini, laki-laki mencari nafkah, bekerja mencari material atau uang, dan sedangkan ibu atau istri itu bekerja di rumah. Dan ini biasanya menimbulkan permasalahan juga, sebab ketika suami sudah katakanlah mapan, dia sudah mendapatkan uang, material yang lumayan, biasanya melupakan istri. Maksudnya melupakan istri, diibaratkan istri disepelekan disepelekan. Kita kembali ke awal tadi, seperti nanti cuman istri bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, dan kerjaannya cuman nyapu, ngepel, belajar, ngajari anak dan sebagainya. Itu juga menimbulkan permasalahan jika antara kedua orang tidak saling memahami fungsi satu sama lain. Yang ketiga, mengetahui fitrah masing-masing, seperti halnya contoh, laki-laki itu fokus, sedangkan wanita itu multitasking. Laki-laki itu dalam mengerjakan suatu hal itu fokus terlebih dahulu, ketika sudah selesai nanti mengerjakan
hal yang lain. Jadi satu persatu diselesaikan, kemudian kalau sudah selesai mengerjakan yang lain. Sedangkan kalau istri itu multitasking, jadi ketika istri itu masak bisa disambi dengan yang lain, mengajari anak atau menjemur pakaian atau sebagainya. Jadi istri itu bisa kesana kesini kemari, bisa dikatakan seperti itu. Dan uniknya lagi itu ketika terjadi permasalahan, ketika laki-laki memiliki permasalahan bersama istri, itu laki-laki itu sering diam, introspeksi diri untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk istri itu malah bercerita. Tetapi biarkan istri Anda bercerita kepada Anda, dan jangan sampai kamu menyanggah cerita istri kamu terlebih dahulu sebelum selesai menceritakan permasalahannya kepada suami. Jadi biarkan istri bercerita, setelah selesai kamu beri masukan atau saran dan sebagainya. Itu akan menimbulkan keluarga yang harmonis, saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Dan keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Jangan takut mencoba hal-hal baru. Gapailah impianmu, tapi ingat, tak peduli kemana kamu pergi, keluarga adalah tempatmu untuk kembali. Dan keluarga adalah hal terpenting yang kita miliki, yang tak akan pernah berubah dan selalu ada untuk kita butuhkan kapanpun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho warinaya, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.